Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina waliman ajazana walimursyidina waliulamaina walimuassis nahdlatil ulama ajma'in wali awliyai tis'ati wali songo ajma'in khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif kitab takrib al-imam al-qadhi al-alim al-alama al-faqih Abu Suja Ahmad bin Husain al-Isfahani asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila mugi-mugi bibarokah majelis ilmu kita lan keluar kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidnillahi waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan dan yang menonton, semoga mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wa salamah, wa sa'adah, wa safa'ah, wa ni'matah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang
yang belum niat dalam hati mencari ilmu utawa ngaji lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, tasik halaman 14 bahas tentang sunnah hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha khamsata asyara khaslatan. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ikhrami wa 'inda ruku'i wa raf'i minhu. Sekarang yang kedua, wa wad'ul yamini atau wa wad'ul yamini lan nyelehno tangan tengen ala shimali ing atase tangan kiwa. Para hadir rahimakumullah, ini tentang hukum bersedekap. Napa cara Jawa ngene? Sendakep. Nggih. Hukumnya sendakep di dalam salat. Nanti saya jelaskan detail tentang sendakep di dalam sholat agar kita lebih paham tentang perbedaan ibadah di dalam sholat. Nah, meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri atau bersedekap atau coro jawane sendakep, ya, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Okay. Masalah ini sudah dibahas sejak zaman sahabat, sejak zaman ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in dan seterusnya sudah dibahas. Ya, sudah dibahas baik tentang hukum sendakep dan juga posisi tangan di dalam sendakep. Sudah dibahas Pak dari dulu. Okay. Nah, masalah ini menurut para ulama itu luas dan luwes. Tidak ada sifat kaku di dalam ibadah, luas dan luwes. Apalagi terkait posisi tangan. Sendakep hukumnya sunnah. Jumhur ulama niku mengatakan hukumnya sunnah kecuali mazhab Maliki. Nah, para hadir rahimakumullah, ada hadis yang mengatakan ngeten, qala kana Rasulullah thumma yaumuna fa ya'khudhu bisyamalihi biyaminihi. Rasul bersabda ini bahwa kami pernah diimami, ngoten nggih. Rasul pernah mengimami kami dan meletakkan tangan kanannya, ya, meletakkan tangan kirinya, ya, di bawah tangan kanan. Ya. Rasul mengimami kami lalu memegang, ya, ini fayakhudhu, memegang, mengambil. Tapi kalau bahasa hadisnya memegang, ya, fayakhudhu, memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ini yang benar artinya. Fayakhudhu shimalahu biyaminih, memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Jadi ngeten, nggih, memegang tangan kanan dengan tangan kiri. Nanti saya akan praktekkan jenis-jenis ketika orang bersendakep tangannya biar tidak rame kalau berbeda posisi. Nah, nanti ya. Hadis niku riwayat sahih, Pak. Sebagian ulama hadis mengatakan derajatnya hadis hasan. Nah, dengan adanya hadis ini maka ada komentar dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ulama hadis yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, itu mengatakan bahwa ketika ini riwayat dari sahabat Hulub. Oh, jeneng sahabat Hulub. Tutu Hulub. Atau dalam bahasa lain Hulbin. Hulbin. Tapi nama beliau enggak Hulub, itu hanya kunyah panggilan. Sahabat Hulub atau sahabat Hulbin. Nah, Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa riwayat hadis ini itu hadisun Hulbin, hadisun hasanun. Hadisnya sahabat Hulub itu hadis Hadis hasan.
Dan kalau ada hadis hasan, maka bisa menjadi dalil atau rujukan di dalam ibadah atau hukum Islam. Hadis hasan. Kalau hadis dhaif bisa dipakai untuk keutamaan ibadah. Nah, ini perlu dijelaskan ya. Nah, Imam Tirmidzi menyikapi ini bagaimana? Beliau mengatakan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi bahwasanya dengan hadis tersebut ketika sahabat Hulbin melihat ketika Rasulullah mengimami mereka para sahabat, itu Rasulullah memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Hadis ini nanti tafsirannya macam-macam, Pak, oleh para ulama gara-gara satu hadis. Ulama faham hadis, ulama faham fikih, ulama faham ilmu apapun, beda pendapat. Awak dhewe gak faham apa-apa, ndak usah melok beda pendapat, cukup melok ulama. Nek karepe dhewe mangken. Kenek pokoke. Lah susah nih kan. Nah, apa kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah? Wal amalu hadza 'inda ahli ilmi. Ya, dan hadis ini diamalkan oleh para ahli ilmu, ya, min ashabin nabiyyi, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat tabi'ina, dan ulama tabi'in, wa man ba'dahum, dan setelah mereka. Loh, ini komentar dari Imam Tirmidzi. Berarti sembahyang sendakap ngeten nyekel tangan kiwa tangan tengen niku sudah diamalkan di kalangan sahabat, kalangan ulama tabi'in dan ulama tabi'in nggih. Kemudian Imam Tirmidzi juga mengatakan, Pak, dalam kitab sunannya, ya rauna ayyadu ar-rajulu yaminahu ala shimalihi fis sholati. Mereka berpandangan, ya rauna berpandangan, tapi kalau dalam hukum itu diartikan berpendapat. Mosok ya rauna saya memandang, ya enggak cocok. Maka direlevasikan dengan bahasa hukum itu mereka berpendapat apa? Hendaklah seorang muslim, seseorang yang sholat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ini satu. Ya. Kemudian wara'a ba'dhum ayyad'ahuma fawqa surrati, dan sebagian mereka berpendapat ya bersendekap kedua tangannya itu di atas pusar, apa jawane udel nggih. Kemudian wara'a ba'dhum ayyad'ahuma tahta surrati, dan mereka sebagian berpendapat untuk sendakep di bawah pusar, ya kan? Wa kullu dzalika wasi'un 'indahum, dan setiap yang demikian ini itu wasi'un, luas, Pak, ndak saklek, nggih, wasi'un, luas. Jadi model sendakep dalam sholat tidak boleh saklek kita, sebab ulama-ulama hadis waktu abad salaf mengatakan wa kullu dzalika wasi'un 'indahum, dan mereka luas sekali, luas dalam masalah sendakep, ya. Kemudian siapa sahabat Hulbin? Sahabat Hulbin itu menurut Imam Tirmidzi wasmu Hulbin, dan nama asli dari sahabat Hulbin atau Hulub adalah sahabat Yazid bin Kunafah At-Ta'i radhiyallahu anhu. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, nggih. Bahkan ada ulama dari mazhab Hambali, nggih, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan dalam kitab Bada'il Fawaid ada riwayat tentang komentar Imam Hambali rahimahullah. Apa komentarnya? Salah satu murid dari Imam Hambali yang bernama Al-Imam Abu Thalib Al-Mishkati Al-Hambali rahimahullah, ya, murid pertama dari Imam Hambali beliau,
itu bertanya kepada gurunya Imam Hambali, wahai guru, ya hadis tadi ya, hadis tadi ditanyakan, wahai guru, ketika sholat itu sedekapnya di bawah pusar atau di atas pusar? Apa jawaban Imam Hambali? Imam Hambali menjawab, fauqas surah, di atas pusar, au alaiha, pas di pusar, tahta surah, au tahtaha, di bawah pusar. Wah, jelas ya. Sakarepe sampean karek mele, pokoknya gak terlalu ke bawah, Pak. Gak terlalu ke bawah. Ini gak pusar lagi. Ini berhati rahimakumullah. Kemudian 4 mazhab, nyon sewu Pak, berkali-kali saya mengingatkan untuk perbedaan hukum Islam kembali ke 4 mazhab. Ini adalah jumhur ulama salaf. Ya, jumhur ulama salaf. 4 ulama mazhab, ya, jadi a'immatul madzahib atau imam-imam mazhab itu memiliki pendapat yang sifatnya mu'tamad. Mu'tamad itu pendapat yang dipegang selalu dengan erat. Itu mu'tamad. Apa? Tidak ada kejelasan tentang sendakep di atas dada. Ya, di atas dada. Terus pundi? Tidak ada kejelasan di dalam empat madhab. Kalau ada Ustadz YouTube yang mengatakan bahwa yang paling sahih adalah di atas dada, maka kita pertanyakan, kalau mereka ngaku salafi, pengikut salaf, kenapa tidak ikut mazhab 4 yang ulama salaf? Berarti mereka meragukan Imam Hanafi, meragukan Imam Maliki, meragukan Imam Syafi'i, meragukan Imam Hambali. Juga pertanyaan, berarti 4 imam ini tidak ikut Quran hadis. Hati-hati loh Pak. Ya, jadi 4 mazhab itu tidak ada yang merekomendasi sendakep di atas dada. Tidak ada Pak, sama sekali. Kalau mereka ngaku ini sahih, bohong mereka. Ya, bohong. Nah, hati-hati. Kalau misalnya dilakukan ya enggak apa-apa. Ingat kan? Wasi'un indahum, luwes. Tapi kalau ada orang bersedekap di atas dada begini dan mengaku paling sahih ikut Nabi dan tidak mengaku 4 mazhab, berarti mereka meragukan tentang kealiman imam-imam mazhab dan meragukan, berarti mereka dikatakan tidak ikut Quran dan hadis. Sangar enggak ini? Sangar Pak, medeni niki, hati-hati. Ditambahi ayo Quran dan hadis balik dhewe. Dhewe gak tau metu kok. Ini perhati rahimakumullah, ya. Imam kemudian Imam Hambali 4 mazhab itu, ya. Ini keterangan dari Al-Imam Abul Mudzaffar Yahya bin Hubairah Asy-Syaibani Al-Hambali rahimahullah, atau masyhur dengan nama Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali rahimahullah, yang wafat tahun 1165 Masehi di Baghdad. Ulama besar mazhab Hambali itu cerita bahwasanya 4 mazhab itu mu'tamad, berpegang kuat dengan pendapat. Tidak ada satupun ulama mazhab yang mengatakan bahwa yang paling benar adalah sendakep di atas dada. Wis pun cegak bingung sampean. Kalau ada orang mengatakan ini paling sunnah, paling sahih, sakarepmu. Ngoten mawon. Sakarepmu. Wis pun iku dalile. Sakarepmu. Ini berhati rahimakumullah. Ada berapa cara sendakep di dalam pendapat ulama? Macam-macam, Pak. Yang pertama contoh nggih, ada yang tidak sendakep. Tidak sendakep, tidak sedekap. Sinten? Ini pendapat dari Imam Maliki atau sebagian besar dari ulama mazhab Maliki. Karena kalau sendakep di sholat fardu itu makruh hukumnya.
tetapi ketika sholat sunnah tidak apa-apa sendagap. Ini pendapat dari Imam Maliki dan mayoritas ulama madhab Maliki. Lurus, namanya irsal. Allahu Akbar, lurus Pak. Niki irsal, pendapat madhab Maliki. Jadi kalau ada orang sholat di sini Pak, bermakmum kemudian nggak sendagap, ya biar saja. Mungkin kita punya husnudzon, mungkin beliau pengikut dari mazhab Maliki. Wis beres nih kan. Gak usah kemudian kau sendagap aliran baru. Mboten, awak dhewe sing nggak ngerti. Niku. Karena ulama sepakat sendagap dalam sholat hukumnya sunnah. Ngoten. Nah, kemudian keterangan dari Imam Ibnu Abdul Bar ya Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol itu begitu. Jadi mazhab Maliki atau mazhab kami kata Ibnu Abdul Bar ya itu begitu. Hukumnya makruh, tapi kalau tetap sendagap tetap sah sholatnya. Itu mazhab Maliki. Loh, apakah hanya Imam Maliki? Mboten. Ulama-ulama salaf sebelumnya, sesudahnya Imam Maliki juga beberapa sholat tidak sendagap Pak. Ini ulama salaf. Jadi kalau orang mengatakan ada ikut ulama salaf itu begini di atas dada dan sebagainya, bohong dia. Sebab kitab-kitab ulama salaf jelas menjelaskan tentang kedudukan hukum dan posisi dari sendagap ya. Ini yang pertama para hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, posisi sendagap itu di bawah pusar. Nisore nisore fasih. Ngisore udel. Sinten niki pendapat sebagian besar dari mazhab Hanafi dan sebagian besar dari mazhab Hambali. Maaf, mayoritas dari mazhab Hanafi, sebagian dari mazhab Hambali. Ini keterangan dari Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali yang wafat tahun 1223 Masehi dalam kitab Al-Mughni. Imam Qudamah ini murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Ada juga keterangan dari ulama Hanafi yang bernama Imam Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 1191 Masehi di Damaskus. Tetapi ada keterangan lain, Imam Al-Kasani Al-Hanafi ini itu dimakamkan di kompleks perkuburan Nabi Ibrahim alaihissalam di daerah Hebron, Israel sana, daerah Palestina bersama istrinya. Ya, beliau berjuluk Malikul Ulama, rojoe ulama. Saking pintere mungkin mangke. Lah, beliau meninggal luar biasa, mau ngeling. Imam Al-Kasani alimnya luar biasa, bermazhab Hanafi. Beliau meninggal ketika beliau membaca surat apa? Ibrahim ayat 27. Jadi beliau meninggal ketika membaca Quran tutup ayat pitulikur surat Ibrahim. Apa bunyinya? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabiti fid dunya wa fil akhirah, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa artinya? Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Subhanallah, pas ndane yo Pak awak dhewe pas maca Quran. Nah, ngoten nggih, ndane yo subhanallah masyaallah. Ini berhadir rahimakumullah. Lah, Imam Al-Kasani Al-Hanafi dari mazhab Hanafi mengatakan mazhab kami itu masyhur sahih itu mengatakan bahwa sedekap dalam sholat itu di bawah
pusar. Paham nggih? Sinten? Mazhab Hanafi, sebagian mazhab Hambali di bawah pusar. Dan kemudian Imam Al-Kasani mengatakan kalau perempuan di dalam mazhab Hanafi itu tetap di dada ya, tapi tidak saklek, hanya anjuran dari mazhab Hanafi untuk kaum perempuan. Ini berhadir rahimakumullah. Kemudian dari ulama Hambali, salah satunya saya ambil keterangan dari Al-Imam Abul Hasan Al-Mardawi Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1480 Masehi. Dalam kitab Al-Insaf beliau mengatakan pendapat yang paling masyhur dan paling sahih dari jumhur ulama Hambali adalah sendakep posisinya di bawah pusar sedikit. Nah, sedikit ojo akeh, kelirunya kelima nggih, Pak. Nah, ini pendapat Imam Hanafi dan mazhab sebagian mazhab Hambali. Paham nggih? Nah, termasuk ini diambil pendapat oleh Abu Hurairah, diambil pendapat oleh Anas bin Malik, oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Jadi zaman sahabat sudah ada meletakkan sendakep tangan di bawah pusar tadi ya. Kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga adalah di bawah dada dan di atas pusar. Sinten? Ini pendapat jumhur dari mazhab Syafi'i dan juga sebagian kecil dari mazhab Maliki. Jadi kita pengikut mazhab Syafi'i meletakkan sendakep tangan antara dada dengan pusar, antara dodo karo udel, ngoten nggih. Di mana letaknya terserah sampean. Nah kene gak ono keterangan sebelah mana. Sing penting ngisore dodo, ndukure udel. Paham nggih? Mazhab Syafi'i. Sebagian kecil mazhab Hambali, nggih. Nah, keterangan ini itu diperkuat oleh muridnya Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 877 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani bahwa mazhab kami itu sunnah bersedekap, sunnah sendakep, dan meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar. Imam Al-Muzani murid utamanya dari Imam Syafi'i. Kemudian diperkuat oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan juga dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan bahwa pendapat sedekap di bawah dada di atas pusar adalah pendapat yang masyhur, pendapat yang mansus dari mazhab Syafi'i. Apa mansus itu? Adalah pernyataan tegas. Nah, mansus mansus mansusot, pernyataan tegas, kalimat tegas, pendapat tegas, itu maksud mansus atau mansusot dari mazhab Syafi'i. Ya semerep Pak perbedaan niki. Sebab kalau orang hanya ngajinya cuma satu kitab, ngajinya cuma satu ustadz, wah, ndelok perbedaan niku apa jenenge alergi. Lho kok gak podo. Oh, ustadz ku luwih alim toko liyane. Yo karepmu, ngoten mawon. Repot Pak lek tiyang kadang ngaku paling bener, susah niku pun susah ya. Yang keempat napa? Boleh dibawa pusar, boleh dibawa dada. Milih sampean
ini pendapat sinten? Pendapat tadi sebagian Hambali nggih. Niki pendapat jumhur dari ulama Hambali. Nggih. Bahkan murid beliau Imam Hambali, salah satu ulama hadis besar, Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, yang wafat tahun 889 Masehi di Baghdad, itu pernah mendengar ada ulama yang tanya kepada Imam Hambali rahimahullah tentang perbedaan pendapat di bawah dada atau di atas pusar. Jawabnya Imam Hambali ini diterangkan oleh beliau dalam kitab Masail Ahmad, ya, bahwa Imam Hambali mengatakan di atas pusar monggo, di atas di bawah pusar nggih monggo. Karek milih, nggih. Niku Imam Hambali. Paham ya? Belum. Mazhab Hambali. Yang Maliki kan begini. Ya. Kemudian Hanafi, Hambali Pak di bawah pusar. Kalau Syafi'i kan begini. Tengah-tengah dada dan pusar. Nanti biar pelan-pelan. Nggak usah bahas nanti itu ya, karena masih ada seperti itu. Nah, mazhab tuntas nanti kalau dijelaskan bingung men nggih, mazhab dulu nggih. Nah, kemudian para hadirin, yang kelima, bersedekap di atas dada. Nah niki pernah tahu nggih, pernah semerep salat di atas dada, pernah tahu? Pernah tahu nggih. Nah, itu adalah pendapat yang diperkenalkan oleh ulama Wahabi yang bernama Syekh Nasiruddin Albani yang wafat tahun 1999 di Yordan dalam kitab Sifat Salat Nabi. Dan juga memang ada ulama kontemporer, Imam Asy-Syaukani, Imam As-Sun'ani, kemudian Imam Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri India memang. Tapi tiga ulama ini itu walaupun dia mengambil pendapat di atas dada, tapi tidak menyalahkan orang lain. Tetapi nyun sewu Pak, Syekh Albani ya itu di atas dada dan mengatakan itu paling sahih, paling sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nyuwun sewu, ada ustadz juga di YouTube saya pernah dengar sedekap di atas dada. Ini ustadznya masyhur terkenal juga. Insyamu ini mengatakan paling sunnah, paling sahih. Lek wong gak ngerti hadis mau nggih. Lek santri mboten golek ini ku hadise. Ya. Lah, mengatakan begini nyuwun sewu, bukan Albani nggih. Ustadz niku sing nyer-nyer niku lho. Bahwa sedekap di atas dada itu paling sunnah. Paling sunnah terus pundi? Kalau paling sunnah maka ikutlah Nabi, itu motonya Pak. Nah, sedekap bawah pusar, sedekap di tengah-tengah, sedekap di bawah atau di pas pusar. Itu sinten yang melakukan? Sahabat, ulama tabi'in, tabi'in. Tidak ada satupun yang mengatakan di atas dada. Sampeyan melok sinten? Melok salafi apa salapi? Wis teges mawon napa cek krungu kabeh niki nggih. Nah, kalau dikatakan yang di atas dada, yang bukan di atas dada, bukan ikut Nabi, maka kami keras Pak. Berarti sampeyan itu menghina imam-imam mazhab. Berarti mereka gak ikut Nabi. Betul enggak? Ini harus sadari Pak, hati-hati. Kampanye terselubung ini, hati-hati. Menjauhkan kita dari ulama-ulama kita sendiri. Mencolot blok yang karepe dhewe kono ondoe ya diceblok sampean. Nyun sewu. Ya, kalau itu dikatakan paling sunnah, kenapa 4 mazhab yang jumhur tidak pernah mengatakan begitu? Paham deh? 4 mazhab jumhur ini ulama salaf tidak pernah mengatakan di atas dada, tidak pernah. Nah ini perlu ditegaskan. Dan ternyata hadis yang dipakai dalilnya dikritisi oleh banyak ulama hadis.
Termasuk Imam Hajar Al-Asqalani, hadisnya itu ada yang tambih, ditambahi kalimat tahta apa jenenge di atas dada, tambahi dewe dan nyelisihi sekian puluh perawi hadis. Wah, medeni Pak, lek debat tentang perawi hadis tentang dalil ini. Wes aku gak bahas iku nggih, kejeran ya. Intinya adalah bahkan yang sewu ada juga yang mengklaim sendekap di atas dada itu disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sudah mentah kan tadi kan? Disandarkan kepada Imam Syafi'i. Ini ya Allah ya. Kok cek kan delil Pak. Sendekap di atas dada disandarkan kepada Imam Syafi'i. Maka kalau Anda pengikut Syafi'iyah harusnya ikut Imam Syafi'i di atas dada. Tidak ada keterangan itu di dalam kitab mazhab Syafi'i. Ngawur itu Pak, al-muta'awwur. Nah, kemudian yang sewu Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil mengatakan di atas dada itu disandarkan kepada Imam Ishaq bin Rahawai. Sinten Ishaq Rahawai itu murid Imam Syafi'i. Dan Ishaq Rahawai ini guru dari ulama hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, kemudian Ad-Darimi, Abid Dunya, Junaid Al-Baghdadi, banyak muridnya dari Imam Ishaq bin Rahawai. Nah, karena disandarkan itu mentah Pak. Sebab apa nyon sewu? Kalau dikatakan di atas dada adalah termasuk pendapat Syafi'i, maka kita bantah dengan keterangan dari Abu Ya'qub Ishaq bin Mansur, ulama yang wafat tahun 865 Masehi. Ulama salaf. Beliau mengatakan dalam kitab yang judulnya begini Pak, Masailil Ahmad wa Ibni Rahawai, masalah Imam Hambali dengan Ibnu Rahawai, kitab khusus. Disimpulkan ternyata riwayat yang paling kuat dalam kitab itu Imam Ishaq bin Rahawai memakai apa? Sendakep di bawah pusar. Ndak, tolong jangan dibohongi ya, ngomong online nih, jangan dibohongi masyarakat ya tentang agama ya. Balik para hadirin rahimakumullah. Dan juga ada riwayat yang mengatakan ini termasuk pendapat Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Rahawai, Ishaq Rahawai itu di bawah pusar. Ulama abad 12 ya. Nah, ada juga ulama Al-Buhuti Al-Hambali Pak, yang wafat tahun 1641 Masehi di Kairo. Dalam kitab Kasful Qina beliau mengatakan apa? Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Hambali sendiri itu mengatakan ketika sendakep di atas dada makruh dalam sholat. Makruh dalam sholat. Ini juga pendapat dari Syekhul Islam Imam Ibnul Muflih Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1362 Masehi di Damaskus dalam kitab Al-Furu', kitab mazhab Hambali. Paham nggih? Iku cekak keliru sampeyan ngoten lho, Mbak. Cekak keliru. Nah, bahkan muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah ini biasanya rujukannya Ustadz Wahabi. Punya murid namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab beliau Badail Fawaid mengatakan bahwa Nabi mencegah dan melarang takfir. Apa takfir? Bukan takfir ya. Takfir dawafi. Takfir apa? Takfir itu meletakkan tangan di atas dada. Sinten sing ngomong? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, dalam kitab Badail Fawaid ada. Paham nggih? Wis balik na 4 mazhab. Ini sore udel monggo, pas udel
monggo, tengah-tengah monggo, sakarep sampeyan. Wa kullu dzalika wasi'un 'indahum, luas Pak. Tapi bagaimana orang di atas dada? Ya monggo, karena tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Paham ya? Bukan nyalahkan Pak, meluruskan sesuatu yang bengkong. Ngoten. Cegak keliru sampean. Ya. Niki perhatian rahimakumullah. Kemudian yang keenam, sendakep rodok ngisor. Rodok ngeten. Ngoten nggih? Nah, miring ngiwa. Miring tangan enggak ono, Pak. Sing ono miring ngiwa. Kita-kita ndak ada yang terangkan miring tendak. Ada di miring ngiwa. Bagaimana dasarnya? Ada dasarnya, ada hukumnya. Sebab cuma ada dua beda pendapat para ulama. Yang pertama, ada sebagai ulama Syafi'i yang mengatakan sendakep agak ke kiri di bawah hati itu ada nyata. Tapi yang kedua, sebagai ulama Syafi'i mengatakan itu hanya takribiyah, kiro-kiro, condong ke kiri, ngoten. Ndak kemudian condong, tetap di tengah. Sampai tinggal di sholat Mbak Maimun, sampai tinggal sholat kiai-kiai besar kita, di mana Pak? Di tengah. Mereka paham kitab, condong ke kiri. Nyun sewu, dalam kitab Tufatul Habib ada keterangan condong ke kiri. Kitab I'arut Thalibin ada, kitab Hasyiah Jamal ada, kitab Hasyiah Al-Bajuri ada, kitab Hasyiah Al-Barmawi juga ada. Bahkan dalam kitab Nihayatul Zain Syekh Nawawi Al-Bantani juga ada. Tetapi sebagian ulama Syafi'i mengatakan itu hanya sifatnya apa? Takribiyah, kiro-kiro. Ya. Nah, perbedaan antara begini dan begini ya di dalam sendakap itu dijelaskan oleh sebagai ulama Syafi'i Pak, apa? Telapak tangan kanan kita memegang pergelangan tangan kiri dan posisi telapak tangan kanan sudah di arah kiri. Itu sebagian ulama. Posisi itu tangan kanan begini kan, sudah di posisi kiri. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan jangan dimiring-miringkan. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah, dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, beliau mengatakan bahwa gak usah dimiring-miringkan, itu hanya takribiyah, condong ke kiri. Maksudnya hati kita lebih khusyuk ketika sendakep. Lah sampai orang sing ngene ya monggo, karena memang ada melakukan, nggih, ndak apa-apa. Tapi pesannya Imam Haytami ojo dimiring-miringno. Titik lho, Pak. Nah, ngeten nggih, ojo ngene, Pak. Ya, itu dimiring-miringno. Akhir sembahyang rada miring ngadepe. Lho, coba. Kalau pernah nyoba, Pak, coba begini. Akhirnya melak miring apa ya? Enggak, saya setuju, nggih. Pertama ngeten. Rakaat kedua ngadeg ngene awake niki melok miring ya. Nah, kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan fal muradu bil muhadzatil takribiyah la haqiqatun. Jadi itu sifatnya perkiraan saja, nggih, takribiyah tidak hakikat, tidak nyata. Nah, ini juga diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in, Pak, karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1509 Masehi di India. Dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan sedekap yang paling afdol adalah di bawah dada dan di atas pusar. Kemudian takribiyah condong ke kiri, beliau mengatakan memegang telapak tangan kanan ke pergelangan tangan kiri otomatis sudah artinya condong ke kiri, dan telapak tangan tangan kiri itu tepat di bawah dada. Itu sifatnya adalah takribiyah, bukan hakikiyah.
ojo dimiring-miringno. Lek sampean dimiring-miringno, salat sampean miring, ngikuti miringi tangan. Ngene. Paham ya? Lho Pak, aku biasa miring Pak sendakepe. Monggo. Sebab sebagian dari ulama Syafi'i juga melakukan. Nggih, ndak usah. Ingat wasi'un, luas dan luas. Sampe gak sendakep lho ya usah. Lho kok repot sendakep bae kan. Lah, Bu, kalau tanglet lek iktidal sampai yang sendakep apa irsal? Irsal. Apa irsal. Pernah melihat orang iktidal sendakep? Pernah. Nah, silakan Pak, karena itu juga luas dalam hukum ya. Nah, mengapa berbeda? Sebab ulama-ulama kita, terutama ulama mazhab itu berbeda untuk memahami hadis, terutama hadis riwayat sahabat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Sebab sahabat Wa'il melihat Rasulullah itu sholat, qala sami Allahu liman hamidah. Ketika Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadahi, dan Nabi mengangkat tangannya. Hadisnya panjang Pak. Nah, di saat posisi i'tidal keterangannya adalah rafa'a yadahi, Nabi mengangkat tangannya. Tidak ada keterangan Nabi sedekap. Hadis sahih Imam Muslim. Ada hadis lain mengatakan kembali ke posisi awal, sehingga banyak perbedaan pendapat. Nah, bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Nah, mazhab Syafi'i saya ambil keterangan dari Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1596 Masehi di Kairo. Dalam kitabnya beliau, kitab Nihayatul Muhtaj Syarhul Minhaj, beliau mengatakan apa? Sunnah melepas atau irsal ketika posisi i'tidal. Ini pendapat dari ulama mazhab Syafi'i. Zamanul i'tidali fala yaj'aluhuma. Ketika i'tidal jangan mengumpulkan kedua tangan. Ini Imam Ar-Ramli dari mazhab Syafi'i. Bal yursiluhuma, tetapi lepaskan kedua tangan di dalam i'tidal. Mazhab Syafi'i. Paham ya? Nah, niki perlu diterangkan. Tapi kalau ada orang yang misalnya i'tidal sendakep, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebab ketika sendakep dalam fikih dikatakan itu pendapat sebagian dari ulama mazhab Hambali, bersedekap saat i'tidal. Bahkan sebagian lagi mengatakan dari Hambali hukumnya sunnah sedekap ketika i'tidal. Ada alasannya, sebab tangan kita biar gak goyang, biar khusyuk. Paham ya? Nah, lek ana wong sendakep i'tidal biarkan, Pak. Mungkin dia biasa ngeten nggih. Cek gak ngeten-ngeten goyang-goyang sendakep, ndak apa-apa. Lebih baik sendakep timbang goyang. Masuk tangan mari tangi rukuk sami Allah liman ngene. Iki salat tak olahraga. Bagi yang biasa goyang-goyang tangan ketika i'tidal dan kebiasaan tidak bisa berhenti, sendakep lebih baik. Nggih. Paham nggih? Tapi kalau tidak begitu, kembali ke mazhab Syafi'i bahwa disunahkan oleh ulama Syafi'i posisi i'tidal dalam keadaan irsal atau tidak sendakep. Nggih. Jumhur ulama mazhab ngeten, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu menjelaskan tentang hadis tadi, hadis Wa'il Hujrin tadi. Di dalam hadis panjang itu ya, itu enggak jelas, tidak secara jelas ya sendekap atau tidak saat Nabi i'tidal. Yang tahu bunyinya rafa'a yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya, takbir kan, sami Allah, angkat tangan huliman hamidah. Nah,
Jadi sendekap hanya gerakan yang dilakukan setelah takbiratul ihram. Ini pendapat jumhur ulama mazhab, dari mazhab Hanafi, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Maliki. Sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan kalau baleni bersedekap ketika i'tidal itu boleh. Sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah agar tangannya tidak goyang-goyang yang menyebabkan batalnya sholat. Paham ya? Nah niki. Nah, kemudian ada juga pendapat dari Imam Hambali sendiri, Pak. Itu mengatakan begini, ketika Imam Hambali ditanya oleh muridnya, apakah saat i'tidal itu sendakap atau tidak, guru, ya kan? Maka Imam Hambali menjawab, Imam Hambali ini wafat pada tahun 855 Masehi di Baghdad. Kalau sampai mendengar ulama hadis perawi hadis riwayat Imam Ahmad, itu Imam Hambali, Pak. Jadi kalau dalam dunia hadis namanya Imam Ahmad. Kalau dalam dunia fikih namanya Imam Hambali. Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Padha wonge. Nah ini padha wonge. Nate kalau rumen debat niku kali kanca-kanca niku. Menurut Imam Ahmad beda dengan Hambali. Wah iki gak tau maca buku tapi piye iki ya. Wong sak wong kok tentang piye ya, lucu ngono to. Wis takjak ngopi mawon akhire, gak usah debat. Ya. Niki berhati rahimakumullah. Apa jawaban Imam Hambali? Apakah i'tidal sendakap atau tidak, wahai guru? Hambali rahimahullah menjawab, insya'a arsala yadaihi wa insya'a wada'ahuma. Silakan kamu bersedekap dan silakan tidak bersedekap. Oh, paham ya? Mazhab Hambali. Syafi'i tadi apa? Disunahkan irsal, meluruskan tangan. Adzan. Iya. Si akeh keterangan iki. Nggih, nggih paham nggih? Pun jawab nggih tadi ya. Nah, muga-muga manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.